Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimah, ibu-ibu jamaah perwiritan Masjid Darul Jannah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita memuji Allah, bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmatnya Allah yang telah kita terima, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat lapang, maka kita bisa hadir ke salah satu rumah Allah, yakni Masjid Darul Jannah yang kita cintai ini, untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, menuntut ilmu syar'i, ilmu yang akan menyelamatkan kita menuju jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita pun bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini, dan kelapangan kita masih tetap kita terima, sehingga kita bisa meluangkan waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang para ibu jamaah rahimakumullah, kita hidup di dunia ini lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita, siapkan kepada kita. Apabila kita tidak pergunakan waktu itu, tidak kita syukuri untuk beribadah kepada Allah, maka nanti di yaumil qiyamah kita akan menerima akibatnya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata para ulama, waktumu dihabiskan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, maka hisabnya akan mudah. Sebaliknya, waktu bukan untuk digunakan beribadah kepada Allah, melainkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka hisabnya akan lebih sulit dan susah, sehingga dia akan mempertanggungjawabkannya dengan berat. Ibu jamaah rahmatullah, selaku umat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun telah mengucapkan selawat beserta salam yang kita kirimkan. Mudah-mudahan selawat ini nanti di yaumil qiyamah akan
mendatangkan syafaat kepada kita dari nabinya rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah, Senin yang pertama ini pada bulan Februari 2022 yang bersamaan dengan bulan Rajab, pada sore hari ini judul kajian Islam kita adalah 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan. Ibu jamaah rahimakumullah, apa 7 perkara itu yang membinasakan? Dari ke-7 perkara yang membinasakan kehidupan hamba Allah, sekalipun dia beriman, apabila dia tidak dijauhi 7 perkara itu, maka dia akan binasa. Apakah dia binasa di dunia? Lebih-lebih lagi binasanya di akhirat. Kita ambil 7 perkara yang membinasakan itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 2766 dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim nomor 86. Hadis ini dari sahabat Rasulullah SAW, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membawa kepada kebinasaan, kehancuran. Qalu, para sahabat Rasul berkata, ya Rasulullah, wa ma hunna, wahai Rasulullah, apa yang 7 perkara itu yang menghancurkan, membinasakan? Qala, Rasulullah menjawab, yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Kita tahu perbuatan syirik adalah dosa yang paling besar. Apabila dia tidak tobat, mati, dibawa tu dosa syirik, tak diampuni dosanya. Masuk neraka kekal selama-lamanya. Sudah kita bahas ya, syirik lawan tauhid. Maka ibu jamaah harus tahu mana-mana yang perbuatan syirik supaya dijauhi, karena hancur binasa ya. Padahal kita ingin sekali masuk surganya Allah,
tanpa hisab dan azab. Tapi karena dia tidak tahu, yang dilakukan perbuatan syirik rupanya memasukkan dia ke neraka Allah kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena memang Allah tidak mau ampuni, ya. Allah cuma ngampuni dosa selain syirik. Di Quran surat An-Nisa, ya. Di Quran surat Al-Maidah, ya. Kemudian yang kedua wasyihru, sihir. Sihir ini selalu dilakukan sama orang-orang yang kurang pede. Apalagi rumah tangganya takut suaminya diambil orang. Lalu dibuatlah, ya, sesuatu benda yang entah ditempelkan di mana, entah di badan dia, entah di lengan dia, entah di bibir dia, entah di mata dia, yang kita kenal dengan nama susu. Ini bagian daripada perbuatan sihir. Suaminya kena sihir sama dia karena dia minta kepada si dukun, tukang buat sihirnya. Yang si dukun itu berteman sama jin. Sampai-sampai suaminya bertekuk lutut, tak bisa ngomong apa-apa. Sampai lupa kehidupan dia untuk memimpin keluarganya ke surganya Allah, malah dia tak tahu, dia lupa karena akalnya sudah diputar, disihir, ya. Menyembah Allah pun tidak. Tunduk kepada sang istri. Apakah perbuatan itu maksiat? Dia tekuni, dia taati. Dahsyatnya sihir, makanya dia akan binasa dengan sihirnya nanti di akhirat, ya. Yang keduanya membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak yang dibenarkan oleh agama. Belum saja sempat hidup sudah dibunuh sama orang ini. Kenapa dia lakukan? Karena kurangnya iman, kurangnya yakin kepada Allah yang dia akan memberi rezeki kepada diri dan keluarganya. Anaknya 4. Kemudian yang kelimanya dia khawatir, takut tak dapat rezeki. Istrinya pun, ya, dibujuk sama suaminya. Susah cari hidup, susah cari makan, anak kita banyak. Sudah bernyawa roh 4 bulan 10 hari. Dia gugurkanlah di dalam kandungan dengan berbagai macam cara. Bidan disuruh dia tak mau karena bidan tahu berdosa saya nih, gugurkan nih. Dah bernyawa nih, dia cari jalan ke lain. Dia dapat ilmu pengalaman dari kawannya. Dia minum minuman yang keras. Dia minum yang berbau-bau air-air keras. Seperti dia minum air nenas, minum dia air tapai. Rupanya gugur juga. Membunuh tanpa hak
yang dibolehkan oleh syariat. Esok di akhirat gawat ya. Takut tak dapat makani anak yang ke 5. Padahal Allah Maha Kaya. Tidak ada hambanya pun satu yang akan terluput kelaparan sampai mati. Ulat-ulat di dalam tanah pun sudah siap Allah berikan rezeki. Apalagi manusia yang diberikan akal, pikiran, perasaan, tenaga, tangan, kaki, mata, semua lengkap. Tidak akanlah mungkin tidak akan mendapat rezeki dengan syarat bergerak, melakukan sesuatu. Jangan diam di kamar. Oh, diam di kamar siapa yang mengasih? Jalan, bawa barang, tawarkan sama orang. Itu sahabat Nabi. Kemudian yang keempat, wa akalur riba, memakan riba. Ini yang akan kita sebutkan nanti. Ancaman bahaya yang memakan riba. Akan kita perjelas yang ini. Yang kelima, keenam, ketujuh kita akan sebutkan. Yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Dalam ayat dijelaskan dia memasukkan bara api neraka ke dalam perutnya kalau dia makan harta anak yatim yang tidak diizinkan. Boleh mengasuh anak yatim, memakan hartanya hanya sekedar untuk makan, menghilangkan lapar dan juga menghilangkan haus, bukan untuk memperkaya, memperalat anak yatim. Dia biara anak yatim, yakni sampai 40 orang. Dia bangun rumah, dia minta semua, yakni infak sedekah lewat kaum muslimin. Anak yatimnya dapat uang banyak, tapi anak yatimnya kelaparan, kehausan, kurus kering. Yang gemuk yang miara anak yatim. Ini besok di akhirat akan binasa. Makanya kalau dia betul menyahara anak yatim, menyantu anak yatim, apa kata sabda Rasulullah? Di akhirat nanti dia akan bersama Rasulullah di surga dua, kayak jari telunjuk dengan jari tengah bersama Rasul. Siapa yang menyantuni anak yatim, nanti di surga dia akan bersamaku, kayak ini kata Rasul. Kalau menyantunya betul. Ini kadang orang mau cari kekayaan, memanfaatkan anak yatim. Bahaya. Yang keenam, wattawalli yamadzahfi, membelot, lari dalam peperangan. Takut dia mati, maka dia lari. Kawan-kawannya mati-matian bertempur, saudaranya bertempur, pemimpinnya bertempur, dia lari, takut mati, maka ini binasa nanti dia di akhirat. Dan yang ketujuh adalah terakhir, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa, sedangkan ia tidak tahu menahu tentangnya. Menuduh perempuan soleha berbuat zina,
Padahal dia tak tahu. Main tebak-tebakan aja. Wanita itu tinggal sendiri di rumah petak. Soleha dia. Kebetulan ada seorang laki-laki datang ke situ. Rupanya laki-laki itu abang kandungnya. Tak tahu asal usul langsung main. Tuduh aja. Tuh. Memang dahsyat, Bu. Karena yang namanya masyarakat percaya langsung tak ambil pusing, langsung dikerubak-kerubuk, babak belur lakinya. Setelah usut punya usut ditanya abang kandung, bukti kakak ada, nyesal sesesal-sesalnya yang menggerebek, memukul tanpa. Ini kata Allah SWT. Apabila datang berita-berita dari orang fasik, jangan langsung dipercaya. Teliti dulu, tanya dulu sebenarnya, supaya kamu nanti tak menyesal. Kata Allah. Udah babak belur, ha? Udah tumpah darah tuh, ha? Setengah gelas darah tuh tumpah. Minta maaf tuh lagi ya. Dahsyatnya. Besok di akhirat numpahkan darah orang tanpa hak. Pahala dia dioper sama Allah kepada orang yang dizolimi. Menumpahkan darah ya tanpa hak dari syariat ini. Maka jangan mudah untuk menuduh-nuduh perempuan berzina. Maka di dalam ayat pun untuk menuduh perempuan itu berzina, laki-laki berzina, harus mendatangkan beberapa orang saksi. Tak cukup 2. Bayangkan. Jadi kalau kita mau selamat, bawa dulu orang 2. Tuh, ada orang kumpul kerbau. Bawa dulu, jangan sendiri. Saksi. 4 bawa. Ya kan, betul kan? Nah. Baru dia selamat. Inilah. Jadi ibu jamaah rahimakumullah. Maka 7 perkara ini membinasakan, menghancurkan hamba Allah dalam kehidupan di dunianya maupun kehidupan nanti yang sebenar-benarnya di akhirat. Karena itulah ada satu yang patut kita perjelas, ya, perpanjang penjelasan tentang 7 perkara tadi, ya, agar kita terhindar, ya, supaya kita selamat, tidak binasa, hancur hidup kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Yang makan riba. Semua kita tidak akan terhindar ya dari yang namanya perbuatan riba. Kenapa, Bu? Orang datang ke rumah nawarkan. Bunganya 0,1% jadi. Karena udah tak laku. Dulu kita yang ke sana, ke perbankan. Sekarang orang bank datang ke rumah, pujuk-pujuk. Yang paling hebat lagi, tergiur, terpujuk, kata dia, kalau mati bebas hutangnya. Akan gitu tuh, Masya Allah. Kalau mati tak bayar lagi lah. Makanya minta doa supaya mati. Jangan sampai hidup berkepanjangan masih punya hutang. Gitu akhirnya. Padahal tak bagus doa tuh. Dasar betul. Betul dia. Akad perjanjiannya, ibu tidak akan dituntut lagi hutangnya kalau mati. Masih ada utang ibu 100 juta.
Bo mati, dihapus sama kami, kata pihak bank. Saya tanya sama orang yang bergelimut, memang betul. Akhirnya tergiurlah. Yang diharapkan, mudah-mudahan mati juga aku dulu, kata dia, supaya tak bayar hutang. Tak sampai di situ ibu jamaah rahimakumullah, selesai hutang piutang dengan bank habis. Karena dia maaf. Tapi dengan Allah ada satu dosa yang dia harus pertanggungjawabkan. Apa itu? Dosa riba. Dosa riba. Ngeri. Ini yang harus dia perhatikan, jangan sampai terpujuk rayuan-rayuan si iblis tadi. Ya. Jadi ibu jamaah rahmatullah, ketahuilah dengan sedalam-dalamnya bahaya daripada riba, makan harta riba. Yuk kita baca Quran surat Al-Baqarah 275 ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Ya, zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Ini bisikan setan. Dibisikkan orang tuh sama tuh dengan jual beli riba tuh. Kata dia, padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah haramkan riba, dia bilang halal. Ini kayak apa ini ya? Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafu wa amruhu. Barang siapa yang mendapatkan peringatan, pelajaran, nasihat dari Rabb-nya, lalu dia tobat, berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Tuh ada ampunan Allah. Berhenti dari kasih tahu, Bu, janganlah Bu, riba itu haram. Datang peringatan Allah, berhenti. Udah berapa tahun? 10 tahun bayar uang bank. Ya, berhenti. Belum habis berhenti. Kemana caranya? Bank harus tetap menuntut. Pokoknya habiskan uangnya. Dijual apa yang ada di rumahnya. Mobil untuk tutup tuh, berhenti. Nah, kemudian waman ada faulaika ashabun nar. Barang siapa yang mengulangi lagi, maka mereka itu penghuni neraka. Sampai situ aja sudah ngeri. Faulaika ashabun nar, mereka penduduk neraka. Sampai situ udah ngeri. Belum, ayatnya belum sampai habis. Apa kata ayat ujungnya? Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kecutlah. Kecut hati. Takut. Padahal kehidupan yang sebenarnya. Maukah kita ganti kehidupan yang sebenarnya dengan hanya secuil kenikmatan di dunia kita melakukan praktek riba?
sayang mau jual mobilnya untuk membayar hutang yang ada padahal nabinya memberi kabar kepada umatnya, barang siapa yang berhenti dari bermaksiat kepada Allah karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Dia takut sama Allah, maka Allah akan ganti. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan dia keluar kalau ada berbagai macam masalah. Allah akan berikan dia rezeki yang dia tidak sangka. Jangan takut, tuh bisikan setan. Nanti kamu akan apa, kata si setan. Begitulah setan caranya. Kenapa kita tidak takut? Begitu kita tidak tobat, mati mendadak. Itu kenapa kita nggak takut? Tak sempat tobat. Ini yang kita takut. Takut husnul khatimah, takut su'ul khotimah. Yang kita inginkan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ibu jamaah rahmatullah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita tentang bahaya orang yang makan riba. Satu, ya. Dosa riba yang paling ringan ialah seperti seorang berzina dengan ibunya. Wal'iyadzubillah. Secara manusiawi, anak yang zinai ibunya sudah rasa kayak apa? Ibu mau nerima anak tuh? Tidak akan lagi manusia. Ibunya dizinai. Tuh dosa yang paling ringan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba salasatun wa arba'una baban." Riba itu punya 73 pintu. 73 mah. Aisaruha mislu ayyankihar rajul ummahu. Yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki yang menzinahi ibunya. Yang paling ringan. Masihkah kita belum terketuk hati kita? Wa inna arba riba irdur rajul muslim. Dan riba yang paling besar adalah merusak kehormatan seorang muslim. Ini yang paling besar. Hancur kehormatan dia, dirusak-rusak sama saudaranya semuslim. Ini paling besar. Besok di akhirat lagi-lagi pahalanya dioper. Jangan rosai kehormatan orang lain. Tuh dosanya gawat tuh. Sehebat apa pahala dikumpulkan kalau banyak melakukan itu, tidak akan berbekas nanti, malah tinggal dosa. Dosanya tidak bisa ditutup dengan pahala. Kenapa pahalanya sudah habis diberikan sama orang-orang yang pernah dia sakiti, zolimi. Ini satu. Dua, bahaya benar. Hendaklah kita menghindari dari 7 yang disebutkan Nabi. Kemudian yang riba ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirhamu riban ya'kuluhu rajulu wa huwa ya'lam ashuddu min sittati wa thalathina zinta. 1 dirham hasil
yang dimakan oleh seseorang sedangkan dia tahu itu riba, 1 dirham, taruhlah kita umpamakan aja kecil ya, 10.000, kita tahu itu riba, kita makan, tahu itu riba, kita makan, kecuali tak tahu, ini bisa dimakan, memang tak tahu dia, belum pernah belajar, memang tak tahu karena kebodohannya. Apa kata Nabi? Itu lebih berat dosanya daripada 36 kali zina. Masya Allah. Sittatin wasalasina zintatan. 1 dirham di sisi Allah Subhanahu wa taala dosanya ya, dia ambil dari makan riba lebih berat dari berzina 36. Mengerikan ibu jamaah rahimakumullah. Tentang perkara yang 7 tadi Rasul sebutkan, yang riba ini dahsyat ya, mengerikan. Lalu yang ketiga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba. Apa itu melaknat? Rasulullah minta kepada Allah supaya orang yang makan riba itu jangan diberi rahmat. Begitulah didoakan gitu. Padahal kalau kita sudah nggak diberi rahmat oleh Allah, bagaimana kita mau masuk surga? Makanya Nabi ya, ketika sahabat-sahabatnya bercerita tentang amal yang banyak-banyak kita masuk surga, Nabi langsung berkata, kalian masuk surga bukan karena amal kalian. Tidak sebanding surga dibayar dengan amal kalian. Tidak ada bandingannya. Lalu sahabat bertanya juga, kami tak masuk surga karena amal ya Rasulullah? Enggak. Kamu ya Rasulullah? Begitu juga aku, kata Rasulullah. Rasul langsung menyimpan lagi jawaban. Kecuali rahmat Allah, itulah kita akan masuk surga. Berapa ya dosa yang dibuat sama seorang pembunuh sampai membunuh 99, terakhirnya lengkap 100. Dia bertanya kepada orang yang tahu ilmu, ya Syekh, ya ulama, aku sudah bunuh orang 99. Apakah saya ini kalau tobat masuk surga? Bisa Allah terima masuk surga? Kata Syekh ulama ini, bisa ya. Setelah dia membunuh 100 orang. Waktu dia membunuh 99 orang, dia tanya kepada orang rahib yang dia anggap tahu agama. Orang ini berkata, kamu tak bisa lagi tobat, tak diterima sama Allah, udah kebanyakan membunuh 99. Lalu pendeta itu, rahib itu dibunuh sama dia, lengkap 100. Jalan lagi, kemudian jumpalah orang soleh, orang taat, ulama lah. Dia tanya, aku udah bunuh orang 100, sekarang aku mau tobat, apakah aku diterima akan masuk surga? Kata si orang tadi. Lalu dia bilang, diterima kalau kamu bertobat, tapi kamu harus pindah dari negerimu menuju negeri yang baik. Karena negerimu itu negeri yang betul-betul amburadul, banyak maksiat. Takut kamu nanti ketular lagi. Dalam perjalanan orang tersebut mati. Datanglah malaikat merebut. Ini bagianku malaikat surga, ini bagianku malaikat neraka. Kemudian Allah pun kirim malaikat untuk mengadilinya. Diadililah orang tersebut. Rupanya diukur.
lebih lagi mendekati ke daerah yang dia mau pindah. Berarti sudah banyak perjalanan dia menuju kebaikan. Akhirnya diambillah oleh malaikat surga. Karena rahmat Allah yang luas, orang tadi baru tobat, belum sempat beramal soleh. Maka jangan tunggu-tunggu untuk segera bertobat, berhenti dari perilaku kita makan riba, supaya kita selamat nanti di akhiratnya. Kemudian apalagi sini? Wa akilar riba, pemakan riba. Rasul melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang memberi makan riba. Wa katibahu, dan orang yang menulis jadi saksi, ya. Wasahidau wa qala hum sawaun, mereka semua itu sama di sisi Allah. 4 Bu. Orang yang makan, orang ngasih uang tadi, beri makan, orang yang nyatat transaksi riba, yang dia yang jadi saksi. Kata Rasulullah, hum sawaun, mereka sama dosanya. Jadi kalau ada sistem riba, Bu diminta jadi saksi, angkat tangan, saya tak mau. Turun, saya tak mau. Wa hum sawaun, mereka sama di sisi Allah, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah." Apabila riba, zina telah merajalela dalam suatu daerah, masyarakat, bangsa dan negaranya, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Sudah dihalalkan. Sebentar aja Allah azab datang seketika, sekonyong-konyong. Kenapa? Karena mereka sudah bergelimut, berkelimang, berkubang dengan riba, zina juga. Berarti mereka sudah menghalalkan azab Allah. Segeralah ya datang yang takut, orang yang tidak, yakni melakukan praktek riba, khawatirlah karena azab sekonyong-konyong akan datang. Maka orang yang tidak berbuat riba, dia selalu minta kepada Allah supaya terhindar dari azab. Mungkin Ibu pernah kiriman dari WA, YouTube video, ada rumah terbakar puluhan Bu ya. Rumah terbakar puluhan, yang tengahnya enggak terbakar Bu, barang jualannya enggak ada yang hangus ya Bu ya. Saya pun enggak dapat menerima kasihan. Ya Allah subhanallah. Itu Bu, itu contoh dia berlindung dari azab Allah. Dia enggak melakukan itu, jadi Allah ridho sama dia, apinya lompat. Nah ini, jadi kalau kita ada di tengah-tengah lingkungan kita, semuanya orang makan riba, kita tidak selalu berdoa kepada Allah. Kenapa? Azab sekonyong-konyong takut datang. Kalau bisa pindah ya pindah, akan lebih selamat. Pindah rumah, apalagi ibu cuma nyewa. Sekelilingnya bermain dengan riba. Apa tidak bermain riba? Arisannya riba. Kenapa nggak riba? Karena ibu arisan hakikatnya utang. Sudahlah utang. Biasanya orang berutang ini ya tidak akan dimintakan bayar lebih, kan gitu. Kemudian yang kedua, sudahlah dia susah mencari utang, dapatnya dikurangi
lagi ada dua kelakuan di sini arisannya. Riba ya, satu, dengan zolim. Riba. Di situ ya mereka mengambil arisan nanti main sogok-sogokan. Minta yang pertama, minta yang ini, kasih lebih. Minta dapat gitu. Itu yang kedua. Dapat wajib makan di rumahnya. Itu sudah mengambil manfaat. Kata nabinya, kullu qardin jarron ya manfaatun fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam, utang piutang yang ada manfaatnya, yang ada pengambilan manfaatnya, fahuwa riba, maka dia riba. Bagaimana solusinya? Ya jangan diambil dengan uang yang ada di situ, uang lain. Kalau ibu mau syukuran, uang lain. Sehingga nggak ada manfaat yang tadi. Kenapa? Ibu masih punya utang. Apalagi narik pertama. Setiap bulan bayar berutang. Maka saya kalau main arisan, saya nggak suka yang narik pertama, kedua, ketiga. Malah saya paling suka narik terakhir. Narik terakhir. Kenapa? Sama dengan nabung saya. Nabung. Bagian saya terakhir saya nggak ada lagi bayar orang, itulah duit saya murni asli. Tapi kalau yang pertama memang pecah kepala otak, setiap bulan bayar, duitnya sudah habis. Makanya kalau ibu mau arisan yang syar'i gitu, tak usah ada manfaat, pengambilan manfaat. Yang kedua nggak usah mengurangi hak orang yang dapat. Itu dua perilaku dosanya. Satu riba, satu zolim, mengurangi hak orang lain. Jadi enak kalau yang tahu ilmu, kita arisan, ya arisan, karena ini tolong menolong. Tapi jangan dua ini kita lakukan. Mau secara, kalau nggak makan nggak enak, ya pakai duit yang lain. Pakai duit yang, jangan duit di situ, karena ini ada di orang nih, ada yang 9 orang nih. Nomor 10 orang main arisan, 9 orang. Satunya nih dia dapat pertama, masih punya utang. Duitnya sudah digunakan untuk makan tadi, ya. Padahal dia duit orang lain. Inilah kata ulama berdasarkan kaidah tadi, apabila pinjam meminjam, utang piutang yang ada manfaatnya, mengambil manfaat, maka dia riba. Sehingga pinjam 100 tetap bayar 100. Apalagi sampai diakadkan, boleh saya pinjam 100 bu, tapi ibu nanti bayar 110.000. Kenalah akad yang pertama. Kalau tidak ada akad, bu pinjam duitnya 100.000 bu, ya ini 100.000, selesai. Besok saya kembalikan 120.000, halal. Enggak ada akad. Nabi pun pernah melakukan demikian. Pinjam ya onta, pinjam kambing, Nabi bayar ya dengan kambing atau onta yang lebih bagus ya keadaan tubuhnya. Tidak ada akad dia. Makanya ibu yang memberikan pinjaman jangan akad, ibu yang meminjam jangan akad. Nanti apabila kita diberi Allah rezeki lebih, kita mau lebihkan bayarnya, itu merupakan sedekah. Itu dia. Ada pertanyaan? Rahmat dan ridho. Rahmat lebih luas ya dari ridho. Rahmat rasa kasih dan sayang Allah. Ridho yakni kerelaan ya Allah ya. Ridho bahasa Arabnya ya, bahasa Indonesianya rela ya, ridho, nerima ya. Enggak ada yang namanya rasa tak nerima, itu ridho ya. Jadi memang kalaulah Allah memberi rahmat, sudah pantas dia meredonya. Diredonya dulu baru
mati. Supaya Allah ridho, kita jangan selalu bermaksiat. Jangan sampai Allah murka sama kita. Itu maka dia akan ridho. Salah satunya Allah ridho sama kita, kita selalu mencari keridhaan ibu bapak. Ridhol walidaini ridhollah. Ridhonya kedua ibu bapak ridho Allah. Wasuhtul walidain suhtullah. Murkanya kedua ibu bapak murkanya Allah juga. Makanya penghormatan berbakti kepada kedua ibu bapak setelah menyembah Allah dirankingkan kedua. Jadi di dalam firman Allah dikatakan ya, sembahlah Allah, jangan serikatkan dia, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Begitulah ya kedudukan tingginya kedua orang tua. Jangan sampai kita durhaka. Kalau kita durhaka, Allah nggak ridho. Kalau Allah nggak ridho, bagaimana Allah mau beri rahmatnya? Nah ini dia, banyak cara-cara mendapatkan rahmat Allah SWT ya, yang Allah berikan ya, tuntunan amalnya lewat Rasulnya. Di antaranya tadi ya, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, itu ya. Nah, silaturahim, bersedekah ya, itu rahmat-rahmat Allah yang akan kita dapati. Ibu jamaah rahmatullah. Makanya pada saat Rasulullah ditanya setelah menyembah Allah tidak menserikatkan, ya Rasulullah, siapa lagi yang saya patut taati setelah menyembah Allah? Kata Rasulullah, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Masya Allah, ada dua nih. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Tiga. Lalu siapa lagi? Bapak. Dirangking lagi. Setelah berbakti kepada kedua ibu bapak, dirangking lagi sama Allah lewat Rasulnya. Yang saya harus taati keduanya ini siapa Rasulullah? Ibumu dulu. Bukan bapak. Bukan, kita kebalik, bapak dulu. Buktinya kalau dipanggil bapak takut, dipanggil ibu selambo, kan gitu. Tuh tengoklah lingkungan, saya selalu perhatikan. Dipanggil bapaknya aja langsung lari dia. Dipanggil ibu 3-4 kali makai diam aja sana. Karena salah didik, ndak berikan pendidikan yang benar oleh bapaknya. Bapaknya ngomong, "Nak, kamu dipanggil ibu tadi. Taati tuh dulu ibu, jangan bapak yang kamu takuti." Bacakan ayat Al-Quran situ. Baru anak tuh, kalau tidak bapaknya malah dia yang paling salah tuh. Bapaknya yang salah. Nah, seharusnya ibunya dulu. Makanya ada dua perintah yang sama-sama, perintah yang ma'ruf, maka dulukan ibunya. Ini contoh, ibunya bilang, "Nak, tolong belikan belacan ke kedai," kata ibunya. Ya. Yang bapaknya, "Nak, tolong belikan roti nak ke kedai sana." Dua nih kan. Nih, kalau bapaknya paham, anaknya paham, pasti bapaknya bilang gini, "Belikan dulu untuk ibu." Ya. Ini bapaknya paham. Tapi kalau bapaknya tahan, "Belikan punya bapak dulu. Siapa yang kasih duit?" Kan gitu kan? Siapa yang kasih duit? Kata bapaknya. Bapaknya tak paham. Nah, besok dah tua payah lagi. Dah nenek, dah kakek payah. Ya. Akhirnya dia berpihak sama bapak, kasihan mamanya. Padahal yang selalu yang meninggal dulu bapak. Ya. Istri kendian. Yang biasanya bapak dulu loh. Nah, iya, saya tengok bapak tinggal mama. Dah tua, dah tak pandai jalan, dah apa tadi, salah didikan tadi, ya, sehingga kurang bakti kepada ibu, akhirnya membuat anak jauh dari surganya Allah. Wallahu ta'ala alam. Dah pertanyaan?
Nah, dua tema oh dia. Oke, ya. Hatam Quran. Pas waktu itu halangan. Haid lah ya. Para ulama berbeda pendapat di dalam memegang mushaf apabila haid. Ya. 3, yang satu boleh. Yang kedua tak boleh total. Yang ketiga boleh pakai alas. Ya, ini mushaf 3. Nah, itu ya, haid. Tapi kalau yang junub sepakat. Junub beda dengan haid. Memang tak boleh total nih kan. Tapi baca juga, ya. Yang ini haid. Karena memang berdasarkan dalil-dalil hadis, ya. Sama-sama kuat dalilnya. Yang menyatakan tidak boleh memegang Quran itu memang ada ayat Al-Quran la yamassul Qur'an illal mutahharun. Tidaklah disentuh Al-Quran itu kecuali hamba yang suci. Ini masih ada penafsiran lagi kata ulama. Hamba yang suci ini siapa? Apakah manusia? Apakah malaikat? Kata dia. Sama-sama dari itu. Kedua, apakah suci dari hadas gitu kecil? Apakah suci dari hadas besar? Gitu lagi. Ada lagi. Apakah suci dari najis? Banyak tafsirannya. Nah gitu ya. Keduanya. Mushaf yang dimaksud yang tidak ada tulisan bahasa Indonesia. Inilah nih. Nih, tak ada nih. Tak ada artinya. Kalau ada artinya, tak apa-apa. Karena dia bukan mushaf yang dimaksud. Ada cetakan. Ini nggak ada nih. Tak ada bahasa Ini tak boleh nih. Ini pakai lapis kalau mazhab Syafi'i. Ini tak ada artinya. Kalau yang ada artinya, kayak buku biasa tuh. Tafsir kayak buku biasa. Ini tak boleh nih. Yang dimaksudkan. Nih, ya. Jadi itu yang dimaksud. Jadi bedakan Quran yang ada arti dan tidak ada. Yang tidak ada arti tadi. Kebanyakan ulama Indonesia yang Syafi'iyah tidak boleh menyentuh Al-Quran haid. Ya. Itu ulama mazhab Syafi'iyah, pengikut Syafi'iyah yang di bumi Indonesia. Yang ada artinya ya boleh. Itu bukan mushaf yang dimaksud. Itu kayak tafsir boleh ya. Tak ada wudu apalagi haid saja boleh kecuali yang tidak ada arti bahasa Indonesia. Ini seperti ini enggak ada nih. Nah ini tak boleh nih mushaf yang dimaksud. Oke, wallahu ta'ala. Nah. Suami ya tak jelas Bu ya, jangan terharu sangat ya, biasa saja. Apa? Oh katanya melawan. Ya mau menang sendiri. Memang selalu saya jumpai pertanyaan demikian. Suami selalu menang sendiri. Ya, ini ada kemungkinan watak asli dia kasar. Memang mau menang sendiri, egois. Memang dalam Islam tidak baik. Yang dimenangkan itu bukan yang betul-betul kebenaran oleh Allah. Malah hanya menurutkan akal pikiran. Itu salah lagi. Ya. Contoh musyawarah perkara dunia. Maunya dia aja menangnya, ikutan dia. Sampai buat rumah modelnya gini, istrinya tak usah gini lah bang, tak bagus model gini. Suaminya bilang, kamu tahu apa? Kata dia gitu kan. Ini bagus rumah model gini kan gitu. Perkara dunia saja sudah kayak gitu, apalagi ya akhirat. Ini tak bagus ya, perkara ini tidak bagus. Maka kalaulah sudah berhadapan di mata Al-Quran, dalil, ayat, hadis, suami apakah istri harus tunduk, tidak boleh menang sendiri. Bahkan anaknya pun yang baru sanawiyah, ya, kalau dia benar
bapaknya tunduk dengan anak tuh. Tunduk dengan anak tuh ibu karena sudah benar-benar kebenaran dari Quran. Nah, di sinilah setan selalu mempermainkan ya keluarga muslim tadi dengan itu. Kamu kan kepala keluarga, masa nggak bisa mimpin? Begitu dia. Dibisikkan subhat-subhatnya. Akhirnya ya tadi tidak pernahlah mengikuti saran ya. Nah, nasihat atau daripada istri atau anaknya tentang kebenaran, mau menang sendiri. Apa solusinya? Sabar terus berdoa. Jangan tidak sabar. Kemudian kita telah tahu memang beginilah watak seorang ya suami atau istri. Jadi jangan dilawan. Sabar, lunak, lembut. Berdoa kepada Allah. Moga-mogahan sifat itu hilang dengan doa. Jangan dilawan. Karena kata pepatah, api dilawan ngerti. Habis bakar. Api dilawan air. Caranya tadi sabar ya. Jadi dengan sabar ibu akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat banyak, bahkan tak terhingga. Dan disinilah nanti Allah cinta sama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Itu Bu ya, nasihat dari agama apabila menjumpai perilaku anak, menantu, suami mau menang sendiri walaupun salah, sabar. Ibu pernah kan mengalami kan? Sabar. Ya. Hah? Iya memang itulah setan. Makanya belajar tuh sabar aja. Kenapa? Kalau tak sabar celaka memang. Berantem nanti lumayan berantamnya sedikit, sempat sampai apa? Ustaz, kalau kita melawan sekali-sekali kan boleh. Aduh. Mau melawan dengan tangan kalah juga. Gimana? Mau melawan dengan apa nih? Tetap tidak akan mulia di sisi Allah kalau seorang wanita melawan fisik dengan laki-laki. Yang lebih jatuh yakni harga ya daripada laki-laki kita tak melawan. Kenapa? Dipandang orang, ya Allah sama perempuan kelawan. Malu kan gitu kan gitu. Nah, lebih baik diam, nasihati. Makanya itulah senjata yang paling, kalau dilanjutkan terus jadi tuh. Ibu jangan ngobrol, diam aja. Memang itu kuncinya. Kalau dilawan tambah jadi dia. Terus api. Ya. Iya. Iya. Iya menahan. Iya. Kasih tahu dengan karib kerabat untuk menghilangkan unek-unek dibolehkan. Satu, umpamanya dengan bapak dia, menantu mertua dia kan. Dengan bapak dia, ya, mertua kita lah, yang terdekat dulu. Jangan sama sahabat kita. Allah, rumah tangga dia gawat kali. Itu menerupa air di dulang terpucuk. Nah itu kalau gitu sedih kita. Jangan curhat sama sahabat. Sama dengan menerpa air di dulang terpecik muka. Kata dia, ya Allah teruk kali rumah tangganya. Kan gitu dia. Makanya curhatnya kepada yang terdekat dulu, mertua dulu. Ya. Nanti mertuanya jawab, memang anakku gitu keras duluan gitu dia. Jadi nanti selesai. Jangan jauh-jauh ya. Itu boleh. Ya. Pernah sahabat Sabia Rasul pun curhat kepada Rasul, suaminya pelit sekali. Curhat sama Rasul dia. Suami aku pelit Rasul, boleh aku ambil duitnya? Kata Rasul, boleh tapi secukupnya, jangan banyak-banyak. Nah, itu dalil itulah.
boleh, ya. Padahal itu kejelekan suami, tapi jangan kepada itu. Oke, wallahu ta'ala demikian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji hari ini. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, hilaf salah dari pribadi saya, kurang ilmu bisikan setan, maka saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan zikir kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.